CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching dalam supervisi akademik, di mana dalam praktek tersebut saya, Elga Fitria, berperan sebagai observer. Di sebelah kanan saya Yulia Purnamasari berperan sebagai coach, dan di sebelah kiri saya Sylvia berperan sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabar Bu Sari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana juga kabarnya dengan Ibu Ria? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Sari nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, sebelum melakukan coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah, nanti pada saat Ibu coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apa? Apakah sudah melakukan alur tirta, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan bagaimana respon dari coachee-nya. Apakah sudah sesuai antara pertanyaan dan jawaban. Nanti Ibu jangan sampai lupa menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan memperhatikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Ya boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin bisa dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang keduanya mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara yang ketiganya itu kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sari kembangkan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator tercapainya apa? Saya sih Bu, kata capaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, jadi indikator tercapainya pada saat melakukan coaching yaitu Ibu ingin menemukan menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian silakan Ibu melakukan coaching, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Sil, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Sari, alhamdulillah sehat. Bu Sari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Sylvia, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Sil? Iya Bu, jadi saya ingin bertukar pikiran dengan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu. Silakan Bu Sylvia, mau menceritakan apa Bu? Nah, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi di sini saya perhatikan di sekolah anak-anak itu banyak yang bosan, terlihat dari wajah mereka yang tidak semangat, tidak gembira. Jadi setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru di sekolah ini masih banyak yang melakukan pembelajaran yang konvensional atau monoton. Jadi mereka menyampaikan materi pelajaran itu hanya dengan menggunakan metode ceramah. Padahal di sekolah saya itu sarana dan prasarananya ada tersedia, seperti di fokus ada lapangan yang luas baik di depan ataupun di belakang yang bisa dijadikan oleh guru tersebut sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru ini sepertinya enggan menggunakan sarana dan prasarana tersebut Bu. Jadi pembelajaran mereka hanya itu saja, jadi anak tidak bersemangat datang ke sekolah Bu Sari.
Baik Bu, berarti di sekolah Bu Sri ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Ya betul Ibu. Pembelajaran dengan ceramah, ceramah dan ceramah, sehingga saya tanya pada siswanya bagaimana pembelajaran hari ini. Jadi mereka menjawab ya seperti itulah Bu, masih sama seperti kemarin. Jadi kami malas pergi sekolah. Itu adalah jawaban dari salah satu siswa begitu Ibu. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi saya berharap dengan saya berbagi cerita dengan Ibu, saya berharap ada perubahan di sekolah ya Ibu. Jadi ada perubahan dengan cara pembelajaran itu berubah sedikit. Jadi jangan hanya menggunakan mode atau metode pembelajaran yang lama, tapi sekali-sekali para rekan guru itu hendaknya menggunakan sarana dan prasarana atau media yang sudah disediakan di sekolah Ibu. Jadi Bu Sri ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Betul sekali Bu, biar ada perubahan gitu Bu, tidak menonton itu saja Ibu. Nah Bu Sri, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Sylvia? Jadi yang saya harapkan rekan-rekan guru ini ada perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi Bu, yaitu mereka mau menggunakan model metode yang bervariasi, terus mereka juga mau memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah ini secara maksimal, karena memang sarana dan prasarana ini sudah disediakan tetapi mereka tidak memanfaatkan secara maksimal begitu Ibu saya. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Nah pembelajaran bervariatif itu kalau kita ideal itu levelnya adalah 10 ya Bu. Nah kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai berapa ya Bu? Mungkin kalau level masih di level 5 ya Bu ya, karena masih banyak walaupun seberapa sudah menggunakan tapi banyak yang belum memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah, baik itu pengembangan teknologi ataupun PowerPoint, tapi mereka masih menggunakan ceramah-ceramah seperti itu. Jadi sarana dan prasarana ini tidak maksimal dimanfaatkan untuk pembelajaran itu. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Sylvia? Mungkin tidak banyak ya Bu ya, jadi dari level 10 itu kami masih level 5, jadi saya ingin meningkatkan ke level 7 walaupun tidak signifikan, tapi sekurang-kurangnya ada perubahan yang terjadi begitu. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin Ibu yang pertama-tama saya lakukan adalah mendiskusikan dulu permasalahan ini bersama rekan-rekan guru yang mungkin ada yang juga niatnya pengen seperti saya, adanya perubahan di sekolah. Mungkin selanjutnya saya akan melakukan pendampingan dan juga melakukan mentoring itu. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya ada Bu, tapi mungkin skalanya masih di sekolah, yaitu melakukan pelatihan atau workshop gitu, biar maksudnya biar semua guru bisa terlibat seperti itu Ibu. Baik Bu, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya Bu, dan ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu Bu? Mungkin yang nyaman untuk dilakukan saat ini dalam waktu dekat ini mungkin mentoring dulu ya Bu ya. Kalau dengan mentor ini kan sasarannya siapa yang pengen, siapa di antara rekan-rekan guru ini yang ada perubahannya. Tapi kalau pelatihan kan nanti sasarannya sudah skala besar, semuanya harus ikut begitu Bu. Jadi kalau pelatihan itu sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Jadi saya ingin melakukan mentoring ini dulu. Apakah benar-benar mereka mau ada perubahan dalam diri guru-guru ini dalam melakukan pembelajaran. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Sylvia untuk melaksanakan mentoring tersebut? Jadi di sekolah kebetulan saya mempunyai teman, dia cukup jago dalam IT, mungkin dia bisa membantu saya dalam menyamakan konsep dulu untuk membantu rekan-rekan yang pembelajarannya masih monoton seperti itu Bu. Jadi di sini juga ada nanti rekan guru yang lain, yaitu Bu Titis, nanti akan membantu saya dalam melakukan mentoring
monitoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak dan lebih tercakup seperti itu. Baik Bu Sylvia, berarti nanti Bu Sylvia akan mengadakan kolaboratif ya Bu dengan rekan guru yang lain. Iya Bu, saya akan melakukan kolaboratif tentunya dengan rekan-rekan yang satu sefrekuensi yang sama-sama ingin melakukan adanya perubahan di sekolah ini. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Oh, jadi yang saya dapatkan, saya bisa melihat ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan yang enggan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah. Begitu juga dengan penyampaian materi, mereka hendaknya mau menggunakan media dan metode serta model pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajaran menjadi lebih Baik Bu Sari, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudahkah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Sari. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya? Nah, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Sari sudah berhasil tadi ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Sari tadi sudah berhasil menyampaikan tujuan sesuai dengan alur cerita, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan kepada coaching. Kemudian Bu Sari sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi. Bu Sari juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian sudah coaching juga sudah tahu tadi tindakan apa yang harus dilakukannya. Juga Bu Sari sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga dengar percakapan Ibu dengan coaching sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Ibu sudah ada present dengan penuh, kemudian Ibu sudah mendengar aktif, dan tentunya tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sari ajukan juga sudah berbobot. Kemudian pertanyaan tersebut juga sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Bu Sari. Apa yang Ibu sudah lakukan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bu Sari sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi sebelum kita tutup nih, ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami tentang alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi. Baik, Bu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi kita menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Jadi untuk akhir hari ini saya akhiri, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.